Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Plot Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Kaguya Sama wa Kokura Setai season keduanya. Buat kalian yang belum nonton season pertamanya, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Film diawali dengan asistennya si Kaguya yaitu Hayakasa yang dapat tugas untuk masuk ke ruang OSIS dan menukar sebuah kopi yang ada di sana, yang mana kopinya itu tidak mengandung kafein. Si Shirogane yang ketergantungan kafein sekalinya minum non kafein dia auto ngantuk dan langsung tertidur. Rencana si Kaguya udah berjalan lancar, tapi tak lama Shirogane bersandar di pundaknya Kaguya, dia auto malu. Hayakasa was-was dan langsung menemuinya yang ternyata dia mau mengganti rencananya. Dia menyuruh Hayakasa untuk tidak ada yang masuk ke ruangan tersebut. Alhasil dia lakuin, dimulai dari Ishigami yang mau masuk. Terus orang yang lagi pacaran kepala sekolah, terus juga si Fujiwara. Dan yang terakhir si Ishigami lagi. Ishigami langsung pingsan dibuatnya. Pas masuk ke ruangan, si Kaguya kagak bergerak sama sekali dari tadi. Setelah itu orang yang sering konsultasi, kini dia mau curhat lagi. Kali ini terlihat penampilannya beda setelah liburan musim panas. Emang udah kebiasaan orang begitu. Di situ juga ada Ishigami yang ikut mendengarkan. Ketika tahu gak ada permasalahan, lantas Ishigami nganggap kalau cowok itu cuma lagi pamer. Yang membuat Ishigami kesal di situ, walaupun disuruh sabar tapi tetap aja masih kesel. Malahan Shirogane juga yang ikutan kesel. Tak lama pacarnya datang, dia juga mau curhat sama si Kaguya. Di situ Shirogane dan Ishigami melihat mereka berdua udah lengket banget. Seperti udah melakukan sesuatu layaknya kalau udah pacaran, sering ngelakuin apa. Jadi demi membuktikan mereka berdua pura-pura keluar. Lalu melihat dari luar. Di situ ada Fujiwara dan Kaguya juga. Fujiwara udah ngerti kalau mereka lagi lihat hubungan yang tidak biasa. Dan benar saja ada fase di mana udah pegangan tangan dan ada kissing juga. Yang membuat Kaguya kagak tahan melihatnya. Ternyata itu orang berdua cuma ngeprank doang. Sebenarnya mereka belum sampai melakukan hal-hal melewati batas. Shirogane merasa dikerjain di situ. Terus si Fujiwara mempunyai sebuah game buatannya sendiri macam Monopoly. Cuma dia pakai kertas dijejerin gitu. Awalnya Shirogane dan Kaguya kagak mau. Karena udah tau lah kalau main game sama Fujiwara suka curang. Tapi Ishigami mau menghargai game buatannya itu. Alhasil mereka main, siapa yang paling kaya berarti menang. Di situ baru mengocok sekali nasib kurang baik menimpa si Ishigami. Dia langsung game over. Sementara itu Shirogane dan Kaguya dapat kartu masing-masing buat disimpan. Di situ mereka mulai menikmati. Tak sengaja Shirogane dapat kartu nikah gitu. Di aturannya orang yang paling dekat berarti jadi istrinya. Karena di sisinya Fujiwara jadi Fujiwara yang jadi istri. Kaguya auto bete. Ketika orang lagi bahagia sama keluarga, si Kaguya malah penuh dengan kekayaan sampai lupa nikah. Tapi tak lama justru nasib buruk menimpa Fujiwara. Dia dapat kartu cerai. Si Shirogane udah mulai bangkrut. Nah, dia kebetulan dapat kartu nikah. Dia berada di sisi Shirogane, auto mereka menikah. Cuma di situ si Kaguya dapat kartu kagak bisa deket sama cowok. Jadinya dia kagak bisa nikah kecuali sama si Fujiwara. Setelah bermain beberapa menit, akhirnya si Kaguya yang jadi pemenangnya. Mereka berdua yang tadinya kagak niat main malah jadi baper begitu. Dan kagak mau main lagi. Ishigami menyuruh untuk mengganti isi kartu-kartunya itu. Setahun lalu si Kaguya dapat biodata tentang ulang tahun si Shirogane. Yang dulunya kagak peduli, kini dia memikirkan hal tersebut. Dia pengen merayakannya. Terus di situ Fujiwara yang melihat si Kaguya kebingungan, dia mengambil topi. Karena mau ngeramal katanya menggunakan aplikasi. Cuma dengan menuliskan tanggal lahir aja. Kaguya dapat rencana cemerlang. Dia ikutlah saran si Fujiwara. Dan dapat nasib yang sangat bagus. Si Fujiwara pun demikian. Si Ishigami tanggal lahirnya samaan sama si Fujiwara. Jadinya dia marah-marah tanggalnya sama. Terus pas mau giliran Shirogane, dia tidak mau ngasih tahu tanggal lahirnya. Karena privasi menurutnya. Lagian di situ Kaguya udah tahu tanggalnya. Dia pura-pura kagak ingat saat itu. Apalagi Shirogane kagak tertarik sama gituan. Kaguya mulai error.
Dia punya pemikiran kalau si Shirogane pengen ngerayainnya berduaan doang. Karena udah percaya diri, dia memasang muka begitu. Singkat cerita, Kaguya dan yang lainnya pergi belanja sesuai janji yang Fujiwara waktu itu berikan. Yang setelah lama mereka batal, kali ini mereka bisa shopping bareng. Di situ kesempatan Kaguya untuk bisa deket sama si Kei. Cuma tidak seperti yang dia harapkan. Kei malah asik-asikan sama si Fujiwara. Sedangkan dia sama si Hanoe yang nampak dia kurang nyaman di sana. Kaguya sangat sulit buat ngedeketin si Kei. Ditambah dia mau ngasih hadiah sama si Shirogane karena kagak biasa belanja, jadi dia memutuskan buat nunggu di luar. Dan tiba-tiba aja si Kei duduk di sana juga. Dia melihat Kei udah mirip banget sama si Shirogane. Inilah kesempatan buat deket sama si Kei, tapi dia gagal lagi. Ketika ditanyakan hadiah yang sering didapatkan ketika Natal, Kei menjawab kalau dia jarang merayakannya. Paling dikasih duit doang. Dan ketika ulang tahun pun sama juga. Malah dia kagak suka sama kakaknya. Yang ketika dia ulang tahun, kakaknya selalu memberinya 1.000 yen. Padahal mah itu bagus buat dia. Tak lama ada bocil yang jatuh. Untungnya Kei menyelamatkannya. Walaupun lukanya sedikit, Kei memberinya air dan diperban sama kain yang dia beli tadi. Setelah itu shoppingnya selesai. Nampak si Kei pengen shopping bareng lagi sama Kaguya. Lain kali dia pengen berduaan doang. Lantas Kaguya langsung tersipu malu namun dipatahkan sama si Fujiwara yang pamer-pamer dada bareng adiknya. Yang membuat si Kaguya marah dan kesal. Tapi ketika minta pelukan bareng dia langsung mau. Pas di rumahnya si Kaguya minta saran ke si Hayakasa tentang kejutannya nanti. Hayakasa menyarankan untuk si Kaguya dijadikan sebuah hadiah karena gak etis si Kaguya membuat sebuah kue ulang tahun yang tinggi banget. Udah kayak kue nikah. Hayakasa melihat itu kalau Kaguya udah sedikit bodoh. Tapi dia tetap mau memberikan kue tersebut sampai akhirnya ketika lagi di ruangan OSIS dia udah siap memberikannya. Cuma pas dia mau ngasih dia baru kepikiran kalau kue kayak gitu buat nikah alias kegedean. Bodoh yang Hayakasa katakan ternyata benar. Terus si Kaguya mematikan lampunya dan menyuruh Shirogane menutup matanya. Pas dibuka, Kaguya membawa sepotong kue disertai lilin dan juga hadiah yang isinya kipas. Dia yang melukis di kipas tersebut. Terus dia menyuruh Shirogane untuk tidak membuka lemari itu, lalu dia pergi. Shirogane auto senang kagak tahan di situ dan deg-degan juga. Akhirnya Kaguya berhasil. Esokannya si Shirogane senang banget baru dikasih gituan juga. Pas muncul Kaguyanya, dia jadi kepikiran kenapa Kaguya merayakannya seorang diri doang. Apa mungkin kini udah di tengah-tengah jalan untuk membuat si Kaguya menyatakan cintanya. Tapi Shirogane tidak langsung percaya. Dia punya rencana buat menyudutkan si Kaguya. Cuma itu bukan cara Shirogane banget. Terus pas si Fujiwara nanya itu dari siapa, dia jawab dari temannya. Si Fujiwara udah tahu kalau itu dari si Kaguya. Lantas dia kaget kenapa bisa tahu. Ditambah dia disangka suka sama si Kaguya yang ngerayain ulang tahun berdua. Ternyata Kaguya sebelumnya memberitahu kalau kemarin hari ulang tahunnya si Shirogane. Ini Shirogane yang tersudut, malah dia yang disangka suka sama si Kaguya. Jadi dia punya cara yaitu kalau Kaguya sebenarnya udah tahu tanggal ulang tahun si Shirogane lewat data OSIS. Cuma dia kagak mau ngasih tahu sama yang lainnya. Di situ Kaguya yang punya rencana lain ketika lihat kipasnya dipakai terus. Pikiran dia jadi berbelit-belit, jadi kagak tenang kayak gitu. Untungnya dia diselamatkan sama si Ishigami. Dia ternyata udah tahu kemarin itu si Shirogane ulang tahun. Dia pun memberikannya hadiah. Di situ malah jadi si Fujiwara yang tersudutkan. Cuma dia yang belum tahu tanggal lahirnya si Shirogane. Tahu sendirilah Ishigami ngomongnya kayak gimana. 石神くん、よくやってくれたわ。ありがとう。 Singkat cerita, Shirogane udah bersiap untuk melihat bulan purnama. Dia udah minta izin buat pulang malam. Dan dia juga udah mempersiapkan makanan buat nanti malam. Karena dia dari kecil udah suka lihat-lihat bintang atau bulan gitu. Alhasil mereka mau ikut lihat juga. Malamnya bulannya nampak kelihatan indah. Di situ Kaguya berniat mau melakukan rencananya. Pertama dia menyuruh Fujiwara untuk merebus mochinya di dalam karena ada angin. Terus tadinya Kaguya berencana pura-pura kedinginan biar dikasih jaket. Tapi tiba-tiba aja Shirogane memberikannya terlebih dahulu.
Lantas dia merasa aneh, lalu dia dikasih minuman hangat juga, yang nampak gelasnya cuma ada satu. Di situ Kaguya berharap Shirogane bakalan malu minum bekasnya, tapi dia secara pede meminumnya yang nampak tidak peduli. Ternyata si Shirogane fokus sama bulan yang dia lihat. Dia auto jadi polos dan urat malunya copot ketika lihat bulan. Terus Kaguya cari cara lain. Dia akan menanyakan seputar astronomis. Shirogane langsung menjawab sambil mendekatkan si Kaguya ke badannya, yang membuat dia kagak berdaya, ditambah lagi sambil tiduran kayak gitu, yang membuat kagak kuat. Lalu si Shirogane menceritakan tentang Kaguya yang berada di dongeng, yang pergi ke bulan. Dia cerita panjang lebar sampai meminta saran yang membuat makin lama si Kaguya makin baper dengan ceritanya si Shirogane. Alhasil dia menyerah dan masuk. Keesokannya setelah kejadian itu, Shirogane malu udah ngelakuin hal memalukan malam kemarin. Setelah itu hari di mana masa jabatan si Shirogane sebagai ketua udah habis. Mereka di situ bernostalgia sebelum meninggalkan kantor OSIS tersebut. Dimulai dari kegiatan mereka sampai game yang pernah dimainkan di situ mereka kenang. Namun ada beberapa kenangan yang belum pernah Ishigami rasakan, yaitu main kata terlarang sama cosplay kucing, yang tentunya membuat Kaguya kegirangan. Tapi Ishigami ingat kipas yang dibuat si Fujiwara, auto disiksa. Kali ini Fujiwara lebih kejam. Terus ada buku yang sama si Kaguya disalahartikan. Pokoknya di situ mereka bernostalgia sampai akhirnya Ishigami menunjukkan tempat tersembunyi yang selama ini Shirogane cari-cari. Sesudahnya mereka pulang, mereka akan merayakannya. Nampak berat banget buat si Fujiwara dan juga Kaguya, tapi mau gimana lagi. Singkat cerita mereka pergi ke restoran. Saatnya Shirogane melepaskan tanda rantainya yang ia sering pakai di dadanya yang katanya itu emas asli. Mereka masih gak tahu ketua selanjutnya bakalan kayak gimana. Nawarin teman-temannya pun kagak ada yang mau, tapi kalau jadi OSIS itu ada keuntungannya. Dia bisa dapat beasiswa ke universitas nantinya, pokoknya terjaminlah dalam karirnya. Nah mulai dari situ juga si Kaguya bingung mau ngambil apa selain ketua. Momiyuki takut dikatain apaan, tapi si Fujiwara memanggilnya dengan sebutan tersebut. Dia mau sebutan Miyukun, cuma dia masih belum bisa mengatakannya. Pas mereka lagi nuangin kopi, si Fujiwara berharap kalau Shirogane menjabat 1 tahun lagi. Cuma di situ mereka gak boleh egois juga. Pekerjaan ketua itu sangat sulit. Setelah itu mereka pulang. Si Kaguya mikir-mikir karena setelah ini bakalan jarang ketemu. Apalagi kelas mereka berbeda semua. Kaguya masih berpikiran kalau si Shirogane gak bakalan keluar dari OSIS. Pas sampai rumahnya dan Shirogane mau pergi, dia menahannya. Dia meminta untuk bertahan di OSIS. Lantas si Shirogane mengeluarkan sebuah kertas formulir gitu, yang ternyata dia iseng ngisi buat ikutan lagi jadi ketua. Lantas Kaguya udah tertipu masuk ke alurnya si Shirogane. Besoknya dia mengumpulkan formulirnya. Kira-kira siapa yang bakalan jadi ketua OSIS selanjutnya? Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabatane, bye-bye.